Raja Salman dari Arab Saudi akan melakukan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara di Asia termasuk Indonesia. Kunjungan tersebut pada dasarnya terkait dengan program reformasi ekonomi yang diluncurkan pemerintah Arab Saudi pada tahun 2016 yang lalu. Program tersebut bertujuan untuk mendiversifikasi ekonomi dan sebagai upaya modernisasi tatanan masyarakat. Pasalnya selama ini lebih dari 85% penerimaan negara Arab Saudi berasal dari minyak. Penurunan harga minyak secara tajam memaksa Arab Saudi memikirkan kembali strategi ekonominya. Nah, mampukah Indonesia memanfaatkan peluang yang tercipta dari kunjungan itu? Lalu seberapa kuat Indonesia dan Arab Saudi bersatu sebagai mitra alternatif menggantikan hegemoni Barat? Membahas hal itu bersama saya Valerina Daniel, kita akan mendiskusikannya bersama pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, serta akan bergabung bersama kami nanti mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab. Ya, kita langsung mulai dulu. Kita selamat malam, Pak Yon. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih kembali. Ya, kalau kita bicara mengenai kunjungan Raja Salman besok itu, apakah manfaat utama sebenarnya kunjungan ini untuk Indonesia? Ya, sebenarnya manfaat utamanya itu adalah berkaitan dengan investasi yang dijanjikan oleh Kerajaan Arab Saudi, bahwa rombongan yang begitu besar itu, ya, di samping untuk mempererat hubungan kedua negara secara bilateral, juga kemudian membawa apa yang disebut dengan dana untuk investasi. Seberapa besarkah dana itu? Kalau kita melihat dari apa yang telah disampaikan oleh pemerintah, ya, range-nya itu kan antara 3 miliar US sampai 35, ya, dan tentu akan dioptimalkan pada dana yang tertinggi. Karena kita juga tidak bisa memastikan bagaimana kemudian realisasi itu. Bisa saja kemudian meningkat atau mengalami penurunan, karena ini kan persoalan kultur yang ada di Arab, ya. Kadang juga tidak semuanya seperti yang ada di MOU, karena itu tergantung dari realisasi dan sejauh mana hubungan baik itu terus tetap terjalin. Oke, kalau bicara mengenai investasi itu, kemudian apa yang kemudian akan mempengaruhinya paling utama? Sebenarnya kan investasi itu sebagai bagian, katakanlah, insentif Arab Saudi terhadap Indonesia, karena Indonesia dianggap sebagai potensi importir minyak. Karena Saudi itu kan mencari alternatif negara-negara importir setelah USA sendiri berusaha untuk memenuhi kebutuhannya karena ditemukan teknologi baru yang tentu akan mengurangi sangat drastis, ya, terhadap kebutuhan minyak terhadap Saudi. Nah, Indonesia ini salah satunya menjadi yang cukup prospek karena kebutuhan minyak Indonesia juga sebagai negara importir minyak juga sangat besar, ya. Tentu setelah Cina, kemudian juga Jepang, Korea, dan India, dan kemudian Indonesia. Nah, potensi inilah yang kemudian apabila digabungkan itu akan melebihi apa yang diserap oleh Amerika, dan itu menjadi suatu alternatif, dan Indonesia menjadi suatu negara baru, katakanlah mitra strategis kaitannya dengan ekonomi itu. Oke, jadi lebih ke ekonomi, ya, karena kalau kita bicara sebenarnya kan sudah 47 tahun. Terakhir datang tahun 70 itu Raja Faisal ke Indonesia, tapi kemudian setelah itu tidak ada lagi kunjungan apapun, tiba-tiba datang pada saat ini. Apakah memang, jadi berarti faktor ekonomi itu yang paling menentukan kunjungan pada saat ini? Saya kira lebih pada faktor ekonomi, karena kalau kita lihat sejarahnya bahwa upaya untuk mengundang raja, ya, dari raja-raja yang sebelumnya, ya, tidak hanya Raja Salman, Raja Abdullah, kemudian Fahad, dan seterusnya, itu juga sudah dilakukan, tetapi belum ada sinyal positif untuk hadir di Indonesia. Oleh karena itu sebenarnya kehadiran raja itu menjadi sangat penting, menjadi momentum yang luar biasa lah. Kalau kemudian kita sebut sebagai keberhasilan diplomasi Indonesia untuk menghadirkan raja ke Indonesia, dan bertepatan memang Saudi sedang sangat membutuhkan Indonesia, begitu. Jadi bertepatan, tapi sekaligus juga ada kepentingan dari mereka, ya. Ya, tapi kan betul. itu lebih dari arah mereka. Nah, sebenarnya bagaimana dengan Indonesia? Sebenarnya bagaimana kita bisa memanfaatkan ini sehingga akhirnya tidak hanya sekedar jadi mitra strategis yang menguntungkan karena kita menjadi calon importir buat mereka, tapi bagaimana kemudian Indonesia bisa memanfaatkan pertemuan ini sehingga akhirnya bisa mendapatkan mungkin keuntungan lain selain tadi ada investasi 3 triliun tersebut. Jadi bahwa dalam sejarahnya sebenarnya hubungan Indonesia dengan Arab Saudi itu sudah sangat panjang, ya, berabad-abad lamanya. Hanya saja hubungan itu menjadi terbatas, ya. Sebagian besar lebih kepada hubungan keagamaan. tidak berkembang menjadi hubungan yang lebih strategis ya dibandingkan dengan
negara-negara yang lain. Saudi memiliki hubungan yang kuat dengan Malaysia, dengan Cina ya, terutama dengan negara Amerika dan Eropa, dan mereka banyak investasi dan dengan mereka. Tetapi dengan Indonesia yang diklaim punya hubungan yang kuat itu, ternyata kalau kita lihat kan nilai perdagangan juga rendah ya, investasi juga seperti itu. Padahal prospek dana yang dimiliki oleh Saudi sangat besar, tapi lebih banyak ya digunakan dengan mitra-mitra Saudi yang lebih strategis. Mungkin Indonesia pada waktu itu belum dianggap sebagai itu. Nah itu saya kira potensi itu yang kepentingan itu ya, agar bisa dikembangkan dua negara. Baik, ini kita dapatkan informasi dari media-media bahwa akan ada pertemuan antara Raja Salman dengan Presiden Jokowi di Bogor. Ini ada beberapa agenda yang akan kemudian rencana akan dibicarakan. Misalnya tadi ada soal keagamaan, mungkin ada hubungan dengan kuota haji. Nah, dari pengamatan Anda, apakah kita kemudian misalnya dalam topik ini akan bisa mendapatkan tambahan kuota lagi, atau apa yang akan kita bisa dapatkan terkait dengan ini? Ya, persoalan kuota haji sebenarnya itu kan ada pada kehendak raja ya, artinya ketika raja menyetujui maka itu bisa diberikan, karena informasi sekarang juga belum ada kepastian apakah akan dinaikkan atau tidak. Tapi kalau kemudian kita melihat apa yang terjadi di Malaysia kemarin ya, Malaysia mengalami peningkatan ya sekitar 5.000 jamaah ditambahkan, sementara Indonesia baru dikembalikan pada kuota yang lama. Seharusnya kalau kita melihat perkembangan pembangunan di Masjidil Haram dan daya tampung yang besar ya, tentu tidak hanya cukup dikembalikan pada kota yang ada, karena di situ ada perluasan dan akan menampung lebih banyak ya. Harapannya ya akan diberikan kenaikan kuota haji itu yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia ya, umat Islam yang akan berangkat haji. Iya, karena mereka punya visi ekonomi tahun 2030 yang mereka akan meningkatkan wisata religi sampai dengan 30 juta wisatawan per tahun. Nah, apakah kita menurut Anda bisa memanfaatkan pertemuan ini sehingga akhirnya bisa meningkatkan kuota tersebut? Iya, persoalan haji memang masalah lain karena mereka punya keterbatasan di dalam hal pelayanan dan servis, karena mereka harus datang pada waktu yang sama. Tetapi untuk kegiatan umroh atau wisata yang lain itu memungkinkan. Bahkan Saudi sekarang berencana untuk membuka kota-kota yang lain untuk bisa disinggahi, yang sebelumnya sangat tertutup ya. Ketika kita berangkat haji atau umroh itu hanya dibatasi pada 2 kota itu ya, Mekah, Madinah dan Jeddah, karena itu sebagai airportnya. Sementara yang lain masih tertutup. Nah sekarang ya ada upaya untuk membuka itu, tentu ya sebagai alternatif untuk mendapatkan devisa baru ya, pendapatan baru ya di samping sektor minyak. Baik, jadi menurut Anda salah satu hal yang mungkin bisa didapatkan dari kunjungan ini adalah peningkatan kuota haji tersebut oleh pemerintah. Oke, bagaimana dengan misalnya ada juga informasi bahwa soal kerjasama dagang, dalam artian ini bisa soal TKI, menurut Anda apakah ini akan ada perbedaan ataupun mungkin perbaikan dengan kerjasama dengan Indonesia? Ya, ketika kemudian dua negara itu Saudi dan Indonesia duduk bersama-sama, kemudian mengakui dan menganggap ya keduanya itu adalah merupakan mitra yang strategis, mereka sejajar. Saya kira persoalan-persoalan yang terjadi berkaitan dengan tenaga kerja Indonesia akan mudah diselesaikan, karena sudah ada perhatian khusus dari Raja ya, karena ini menjadi masalah yang serius menyangkut mungkin nasib atau ya berkaitan dengan warga negara suatu negara yang dianggap memiliki nilai strategis ya. Dan mereka juga tidak mau kehilangan hubungan ya, gara-gara berkaitan dengan masalah TKI itu. Oke, jadi kita sudah bicara mengenai ekonomi. Nah, kemudian ada rencana kunjungan ke DPR juga, dan dikatakan ini akan berpengaruh kepada posisi strategis dari segi geopolitis Indonesia. Kita akan bahas nanti saat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami.